Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang cahaya dan alat optik. Berikut nama-nama anggota kelompok kami. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang cahaya dan alat optik. Untuk tujuan pembelajarannya yang pertama, menganalisis sifat-sifat cahaya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan prinsip pembentukan bayangan pada cermin datar, cekung, dan cembung, serta lensa cembung dan cekung. Yang ketiga, mendeskripsikan fungsi alat optik dan menghubungkan optik dengan kesehatan dan teknologi. Dan yang terakhir, menganalisis cahaya dan alat optik dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah cahaya. Cahaya adalah salah satu energi yang memiliki gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Gelombang cahaya tidak membutuhkan medium untuk merambat. Itulah sebabnya cahaya tetap dapat merambat meskipun dalam ruang yang hampa. Contohnya adalah cahaya matahari, tetap bisa sampai ke bumi meskipun melewati ruang hampa udara di luar angkasa dalam hitungan waktu 300 juta meter per sekon. Selanjutnya ada sifat-sifat cahaya. Yang pertama, dapat merambat lurus. Cahaya dapat merambat lurus jika melewati satu medium perantara yang memiliki partikel yang sama atau setara. Medium perantara tersebut harus memiliki kerapatan optik yang sama agar cahaya bisa merambat lurus. Fenomena yang bisa membuktikan bahwa cahaya dapat merambat lurus adalah matahari sebagai sumber cahaya terbesar di bumi memiliki pancaran sinar yang lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan atau refleksi. Cahaya dapat dipantulkan dengan cara terpancarnya kembali cahaya tersebut dari bagian permukaan benda yang terkena cahaya. Berkas cahaya datang menghasilkan berkas cahaya pantul yang diantaranya terdapat garis normal terhadap permukaan. Hal tersebut dinyatakan dalam hukum Snellius I. Kemudian, di antara cahaya datang dan garis normal terdapat sudut datang. Dan di antara garis normal dan cahaya pantul terhadap sudut pantul. Dalam hukum Snellius II menyatakan bahwa sudut datang atau I sama dengan sudut pantul atau R. Yang ketiga, dapat menembus benda bening. Benda yang bersifat bening atau transparan bisa ditembus oleh cahaya. Benda yang memiliki partikel tidak berwarna atau transparan dapat dirambati cahaya dengan mudah. Hal ini bisa terjadi karena benda bening atau transparan mampu meneruskan cahaya. Yang keempat, dapat mengalami interferensi. Cahaya dapat mengalami interferensi, yaitu dapat digabungkan dari dua gelombang atau lebih. Cahaya bisa merambat lebih dari satu gelombang, karena cahaya termasuk salah satu energi yang kuat. Contohnya, cahaya bisa merambat lewat udara, air, dan padat sekaligus dengan gelombang yang berbeda-beda. Yang kelima, cahaya dapat dibelokkan atau dibiaskan. Pembiasan adalah proses pembelokan arah rambat cahaya ketika melewati dua medium yang berbeda kerapatan. Pembiasan cahaya ini oleh manusia dimanfaatkan dalam berbagai alat optik. Yang keenam, cahaya dapat diuraikan. Penguraian cahaya atau dispersi cahaya terjadi secara alami. Contohnya adalah ketika terjadi pelangi. Warna-warna dalam pelangi tersebut itu asalnya dari satu warna saja, yaitu warna putih dari matahari. Nah, selanjutnya untuk yang gambar pertama atau gambar A, itu ada pengamatan fenomena perambatan cahaya atau cahaya yang merambat lurus. Untuk yang kedua ada pembiasan pensil di dalam gelas. Bisa dilihat ya teman-teman semua, itu pensilnya kan tidak lurus di dalam gelas tapi agak sedikit bengkok. Nah, itu bisa disebut dengan pembiasan. Selanjutnya kita akan membahas tentang indeks bias. Indeks bias adalah nilai yang menunjukkan kerapatan optik suatu medium atau benda di mana cahaya itu merambat. Dengan rumus N sama dengan C per V. N sendiri adalah indeks bias, C kecepatan cahaya pada ruang hampa dengan sebesar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. V adalah kecepatan cahaya pada medium dengan satuan meter per sekon. Hubungan indeks bias dan kecepatan cahaya pada medium.
Jika cahaya melewati medium yang memiliki kerapatan optik atau indeks bias yang besar, maka kecepatan cahaya saat melewatinya akan menurun. Nah, rumusnya yaitu N1 dikali F1 sama dengan N2 dikali F2, dengan N1 sama dengan indeks bias medium asal cahaya dan F1 adalah kecepatan cahaya di medium asal cahaya, N2 yaitu indeks bias medium yang dituju, F2 adalah kecepatan cahaya di medium yang dituju. Selanjutnya ada cermin dan lensa. Untuk komponen cermin, itu alatnya ada datar, cembung, dan cekung dengan sifat utama memantulkan cahaya. Kegunaannya bisa untuk cermin rias, proyektor, dan juga spion. Selanjutnya ada lensa. Alatnya itu ada cembung dan cekung dengan sifat utama membiaskan cahaya yang biasa digunakan sebagai kacamata, kamera, dan mikroskop. Berikut prinsip pada cermin dan lensa. Pada cermin datar, itu bayangan maya, tegak, dan sama besar. Cermin cekung atau konvergen itu mengumpulkan cahaya seperti pada searchlight. Dan cermin cembung atau divergen menyebarkan cahaya untuk memperluas jangkauan pandang. Prinsip pembiasannya pada lensa cembung yaitu mengumpulkan cahaya ke satu titik atau memperbesar objek. Pada lensa cekung menyebarkan cahaya untuk mengoreksi rabun jauh. Selanjutnya teman-teman tahu nggak sih apa itu alat optik? Alat optik adalah alat atau instrumen yang menggunakan prinsip cahaya atau optik, terutama pembiasan dan pemantulan, untuk membentuk, memperbesar, atau memperjelas bayangan suatu benda sehingga dapat dilihat dengan lebih baik oleh mata. Tujuannya sendiri yaitu membantu manusia dalam melihat benda yang sangat kecil, memeriksa benda yang berada pada jarak jauh, atau memperbaiki kualitas penglihatan pada orang yang mengalami gangguan mata. Macam-macam alat optik. Ada kacamata, mikroskop, endoskop, kaca pembesar, teleskop, teropong, dan kamera. Pertama ada kacamata. Alat optik yang menggunakan lensa untuk mengkoreksi cacat mata seperti rabun jauh, yaitu miopi, atau rabun dekat, hipermetropi. Fungsinya untuk lensa cekung untuk miopi, sedangkan lensa cembung untuk hipermetropi. Kaca pembesar atau loupe. Alat optik sederhana berupa lensa cembung yang digunakan untuk memperbesar bayangan benda dekat. Fungsinya yaitu melihat benda kecil pada jarak yang sangat dekat. Selanjutnya, mikroskop. Alat optik yang menggunakan dua sistem lensa yaitu lensa objektif dan lensa okuler untuk melihat benda yang sangat kecil tidak terlihat oleh mata biasa. Fungsinya untuk mengamati sel, bakteri, jaringan, dan benda mikroskopis. Selanjutnya ada teleskop atau teropong. Alat optik untuk melihat benda yang sangat jauh, misalnya bintang, planet, atau objek yang jauh dari bumi. Menggunakan kombinasi lensa atau cermin, fungsinya digunakan untuk mengamati benda-benda langit. Selanjutnya kamera, alat optik untuk menangkap cahaya melalui lensa cembung dan membentuk bayangan nyata di atas sensor atau film. Fungsinya yaitu mengambil gambar atau merekam video. Endoskop, alat optik medis berupa selang fleksibel dengan sistem lensa dan cahaya untuk melihat bagian dalam tubuh. Fungsinya yaitu pemeriksaan organ dalam tanpa operasi besar. Nah, kesimpulannya adalah alat yang memanfaatkan sifat-sifat cahaya, terutama pembiasan dan pemantulan, untuk membentuk, memperbesar, atau memperjelas bayangan suatu benda sehingga dapat dilihat lebih jelas oleh mata. Alat optik menggunakan lensa cembung atau cekung, cermin, atau kombinasi keduanya untuk menghasilkan bayangan sesuai kebutuhan. Supaya lebih paham, yuk kita coba kerjakan contoh soal berikut ini. Perhatikan gambar berikut. Jika cahaya datang, menghasilkan suatu pantulan dan membentuk sudut 80 derajat. 80 derajat tersebut itu dibentuk dari sinar datang dan sinar pantul ya. Berapakah besar masing-masing sudut datang dan sudut pantul?
tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, besar sudut pantul dan besar sudut datang itu sama ya teman-teman. Terlihat pada gambar, sudut pantul dan sudut datang sama besarnya dengan sudut yang dibentuk antara sinar datang dan sinar pantul. Maka I plus R sama dengan 80 derajat. Karena I sama dengan R, jadi I plus I sama dengan 80 derajat. Dengan 2I sama dengan 80 derajat. Lalu I sama dengan 40 derajat, maka R sama dengan 40 derajat. Jadi 80 dibagi 2 ya. Jadi menghasilkan I 40 derajat dan R 40 derajat, yaitu sudut datang 40 derajat dan sudut pantul 40 derajat. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Oke, sekian pembahasan tentang materi cahaya dan alat optik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.